Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap DKM Musholla At-Taubah, Bapak Hasan Basri dan segenap jajaran seluruhnya yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap para asatidzah dan para sesepuh yang hadir bersama kita, Bapak Ustadz Haji Sahlan, Bapak Ustadz Abdul Qahar, dan Bapak Haji Aris, Bapak Purwono, dan seluruhnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul, duduk di musola yang kita banggakan, musola yang kita jadikan sarana dan fasilitas kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah ba'dal maghrib, kemudian baca surah Yasin, tahlil beserta doa wahbah yang kita hadiahkan kepada para almarhumin seluruhnya, yang semoga kesemuanya itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur,
minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya setelah melaksanakan rangkaian zikir pada malam Jumat, kita melanjutkan dengan mendengarkan nasihat dari Al-Imam Al-Humam Qutbid Da'wah wa Qutbil Irsyad wa Ghazil Ibad wal Bilad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam tulisannya yaitu An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Nah, pada malam hari ini kita sampai kepada Kitabus Shalah ila an-qala, bagian membahas tentang sholat sampai kepada wa minal mustahabbi al-muakkadi ihya'u ma bainal isya'aini bisolatin wa huwal afdal. Kata Imam Haddad, termasuk daripada sunnah yang kuat, sunnah yang tidak ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sangat jarang. Jadi sunnah ada yang muakkadah, ada yang ghairah muakkadah. Yang muakkadah itu artinya kuat dan Nabi tidak pernah meninggalkannya kecuali uzur yang benar-benar nggak bisa buat Nabi lakukan sunnah tersebut. Ini beda daripada sunnah muakkadah dan juga sunnah ghairah muakkadah. Di antaranya rawatibus shalah, salat-salat qobliyah dan ba'diyah. Sebagian qobliyah ba'diyah ada yang muakkadah, ada yang ghairah muakkadah, begitu. Jadi salat sunnah rawatib itu penting. Ini kadang-kadang kita ketika bulan Ramadan ketemu sholat tarawih, kadang kita habis sholat isya langsung pengen buru-buru langsung sholat tarawih. Kita nggak mengatakan orang-orang yang di musola itu nggak sholat ba'diyah, mungkin dia laksanakan sholat ba'diyahnya di rumah masing-masing mungkin, atau nanti setelahnya dia bangun malam bareng sama qiyamul lail. Tapi alangkah baiknya ini sholat rawatib jangan sampai ketinggalan, sebab rawatib dengan sholat tarawih masih kalah jauh lebih afdal sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, apalagi yang muakkadah, itu setiap sholatnya ada keunggulannya masing-masing. Seperti contohnya sholat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi mengomentari sholat qobliyah subuh. Nabi bilang 2 rakaat sunnah subuh lebih afdal dari dunia dan seisinya. Belum lagi sholat qobliyah zuhur, itu waktu tuftahu fiha rahmat abwabas sama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang sholat sunnah qobliyah zuhur itu adalah waktu ketika pintu-pintu langit dibuka. Qobliyah asar begitu pun. Rahimahullah imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang 4 rakaat qobliyah asar dia kerjain.
itu setiap sunnah ada keunggulannya. Terlepas dari seluruhnya, dikatakan oleh Nabi SAW, man shalla isnataya asyarah, orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam. Rawatib itu, rawatib, karena jumlahnya 12. Kalau dilaksanakan seluruhnya bisa sampai 22 atau 24, 22 begitu, 20-an hasil. Sama yang ghairu muakkadah. Itu Nabi bilang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan istana di surga buat dia. Allah akan bangunkan istana di surga buat dia. Alhasil sholat sunnah qobliyah ba'diyah jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh, kita kerjain. Kita nggak bisa kerjakan di musola, kita kerjakan di rumah. Ketinggalan kita biasanya subuh 3:30 bangun. Ternyata ini hari bangunnya pas azan atau pas musola udah zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini zikir bagus juga nih kita amalin. Ini zikir dibaca 100 kali, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu kita punya guru Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Seringkali datang ke Trogong, ke Haji Batong, ke sini kita, ke kampung kita, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau sampai itu orang kalau ngamalin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, kantongnya nggak bakal kosong dari rezeki. Kantongnya nggak bakal kosong dari rezeki. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, ditambah sebelumnya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali, agar hatinya menjadi hidup. Sebab hati seseorang ini penting, sangat penting. Tampilan badan, anggota badan kita ini, wajah, tangan, kaki, lisan, mata, telinga, tampilan ini yang nampak terlihat oleh orang lain itu adalah cerminan dari hati kita. Cerminan dari hati kita. Kalau ada orang kelakuannya busuk begitu, suka gosip, suka julid kalau kata orang sekarang, terus dia bilang hati saya mah, yang penting saya menjaga hati, itu udah pasti bohongnya, sebab terlihat dari zahirnya cerminan yang ada di dalam hatinya. Terus tahu yang paling berbahaya dari hati ini, kenapa dikatakan penting nih hati? Ini hati adalah mahalu nazaratillah, tempat pandangan Allah. Bahkan dikatakan al-qalbu baitullah, hati itu adalah tempat perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ulama kita katakan wa inna min ab'adi qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Yang paling jauh dari rahmat Allah itu adalah hati-hati yang keras, hati-hati yang mati. Terus kenapa kita kadang melihat orang dinasehati sama kiainya, dinasehati sama orang tuanya, terus kita dengar cerita ada orang dinasehati sama nabinya, Nabi Muhammad nasihati, gak dengar, malah dicaci itu Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Padahal kita dengar juga cerita banyak sahabat yang masuk Islam hanya dengan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Itu ada orang Yahudi namanya Ibn Abis Salam. Ibn Abis Salam itu dia ketika lewat di majelis ta'limnya Nabi Muhammad, dia lihat dari kejauhan. Ketika dia lihat wajah Nabi Muhammad SAW, dia langsung bersumpah. Dia bilang, ini wajah bukan wajah pendusta.
Ini wajah bukan wajah pendusta. Dia baru lihat, belum kenal, belum apa, dia tahu ini muka model begini bukan model tukang bohong. Kalau bahasa kita begitu. Ini muka begini mah bukan muka tukang bohong. Begitu. Tapi ada yang menolak ajakan Nabi, menolak daripada nasihat Nabi SAW. Kenapa? Sebab hatinya mati. Ini bahaya, hati mati bahaya. Hatinya mati ini paling bahaya. Di Al-Quran, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kalau dari hatinya mati, khatamallahu ala qulubihim, udah distempel, ditutup hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama aja, siapapun yang nasihatin, siapapun yang bilangin, siapapun yang memberikan petunjuk, nggak akan beriman, nggak akan didengar, nggak akan diterima oleh dia. Waliyadzubillah, sama naudzubillah. Nah, untuk menghidupkan hati kita, nih hati perlu makan. Kata Imam Ghazali, kalau badan 7 hari, 3 hari nggak dikasih makan minum bisa mati. Kalau makan mungkin nggak bisa makan sampai 7 hari. Kalau minum sampai 3 hari nggak bisa ketahan. Orang nggak mungkin nggak minum lebih dari 3 hari. Begitu. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang aja perlu makan minum tuh badannya, maka hati juga perlu makan dan minum. Nah, makan anak hati, baca Al-Quran, zikir model kayak kita begini. Ini adalah salah satu usaha kita untuk menghidupkan hati kita. Baca zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali sebelum zikir subhanallah bihamdi. Terus ditutup dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah lil muslimina wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Ini amalan qabla subuh, amalan sebelum subuh. Istighfar 27 kali. Itu ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya orang yang beristighfar buat kaum muslimin muslimat 27 kali, kutiba minal abdal atau kama dicatat dia termasuk daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sholat sunnah penting. Sholat sunnah penting. Terus termasuk hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari sholat sunnah, terlepas dari zikir, ihya'u ma bainal isya'aini bi sholatin wa huwa afdal, kata Imam Haddad. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Menghidupkan antara waktu maghrib dan isya. Ini penting. Ini sangat penting. Dengan sholat, seandainya kita biasa sholat qobliyah subuh, biasa sholat qobliyah asar, biasa qobliyah ba'diyah zuhur, walaupun hari Jumat. Hari Jumat ada qobliyah zuhurnya, ada ba'diyah zuhurnya. Kita nggak mau bicara orang-orang yang mengatakan nggak ada tuh qobliyah Jumat. Kita nggak peduli dah. Dia meyakini bahwasanya qobliyah Jumat itu nggak ada. Kita yakin guru-guru kita dengan dalil-dalil hadis Nabi SAW yang banyak, qobliyah zuhur di hari Jumat tetap ada. Ada yang melaksanakan 2 rakaat, ada yang melaksanakan 4 rakaat. Nah, termasuk hal yang penting dan sangat penting adalah menghidupkan antara waktu maghrib isya. Ini waktu-waktu model sekarang. Mulai dari maghrib sampai isya itu waktu yang sakral kalau kata kita. Waktu yang penting. Cuman di pandangan orang-orang yang punya hati yang jernih. Kalau di pandangan orang-orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia, antara maghrib dan isya ya biasa aja. Biasa aja. Ini Nabi perhatian banget sama antara maghrib dan isya.
Dengan apa? Diisinya kata Imam Haddad dengan sholat. Dan dengan sholat ini adalah paling afdal. Au tilawatil Quran, atau baca Al-Quran, au zikrillah, atau zikir kepada Allah, min tasbihin au tahlilin au nahwi dzalika, daripada tasbih, tahlil dan lainnya. Dengan sholat ini alhamdulillah kita malam ini laksanain semuanya. Sholat maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian kita baca Quran, baca surah Yasin, Al-Quran, terus kita zikir, kita baca tasbih, kita baca tahmid, kita baca takbir, kita baca tahlil, begitu. Terus nggak cuma itu, kita baca, kita menghadiri majelis ilmu. Itu kita punya guru tuh, Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim Ahmad bin Jindan. Beliau bilang paling enggak cara menghidupkan antara maghrib dan isya itu dengan 4 hal. Nggak bisa 4-4-nya, minimal 1, jangan sampai luput kata beliau. Apa itu? Yang pertama dengan sholat ba'diyah maghrib minimal, atau kalau mau lebih canggih lagi sholat awabin namanya, sholat awabin 6 rakaat. Nanti disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di sini disebutkan. Nabi katakan, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin la yafsil bainahunna bikalamin adalna lahu ibadah isnatai asyara sanah. Kata Nabi, Imam Haddad menukil hadis Nabi SAW, orang yang sholat maghrib, setelah sholat maghrib dia sholat ba'diyah, setelah ba'diyah dia sholat 6 rakaat, atau yang 2 rakaat gabung, sholat niat ba'diyah maghrib sekaligus awabin. Jadi habis maghribnya sholat 6 rakaat, bukan 8. Dia sholat 6 rakaat. Antara sholat maghrib, zikir ba'da maghrib sampai melaksanakan sholat 6 rakaat ini, dia nggak ada pemisahnya, nggak ngomong, nggak ngobrol, nggak ngopi dulu, nggak ngerokok dulu, nggak pindah bahkan dari tempat duduknya. Adalna, itu setara, kata Nabi SAW, setara ibadah tisnatai asyara, setara orang yang ibadah 12 tahun, setara ibadah 12 tahun. Ini 12 tahun full 24 jamnya dipakai ibadah. Kita mungkin memang ibadah, tapi dalam 24 jam ibadah kita kalau dihitung-hitung mungkin 2 jam. Sehari semalam 2 jam. Sholat kita berapa menit? 5 menit kali 5, 25 menit. Baca Al-Quran, syukur-syukur kalau baca. Anggap baca Al-Quran deh, setengah 1 juz sehari. Mudah-mudahan 1 juz setengah jam. Ada yang baca setengah jam, ada yang baca 1 jam. 1 jam 25 menit. Baca Quran tuh. Zikir habis sholat kita anggap 5 menit juga dah. 1 jam 50 menit. Begitu. Tahajud kadang-kadang, nggak setiap hari. Boleh jadi nggak tahajud. Duha ada kemungkinan sebab urusannya sama ekonomi. Sholat duha urusannya sama ekonomi, ada kemungkinan kita kerjain. Begitu. Sholat duha bisa lebih cepat dari 5 menit sholat duha, atau kita anggap 10 menit, baru 2 jam. Sehari semalam baru 2 jam. Sisanya kita ngobrol, duduk, kerja. Syukur-syukur kerjanya dia niat cari nafkah yang halal, sehingga kerjanya dia dapat pahala, menjadi ibadah. Kita kalau mau ngerjain apapun jangan luput dari niat, jangan lewat
terlewatkan dari niat-niat yang baik apapun, walaupun itu adalah ibadah. Duduk nih di musola ini, saya niat duduk di musola ini mengisi waktu bainal isya dan bainal isya'in, antara maghrib dan isya. Saya duduk sini untuk silaturahmi, kumpul. Bang, kalau nggak ke musola, kita nggak ketemu sama bapak ini, bapak itu. Kita duduk di sini untuk meramaikan musola, pahala lagi. Kita duduk sini untuk memerangi kejahilan, hadir majelis ilmu. Kita duduk di sini untuk menghindar dari maksiat. Kalau kita di luar, mungkin kita bikin dosa, ngomongin orang, atau melihat orang dengan pandangan yang remeh, begitu. Terus duduk sini nyenengin hati ketua DKM-nya, sebab kalau rame ketua DKM senang, kalau sepi sedih, begitu. Banyak niat yang kita niatkan, semakin banyak pahalanya. Setiap niat ada pahalanya, begitu. Nabi bilang, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu sesuai kadar pahalanya seperti yang dia niatkan. Bahkan niatul mukmin khairun min amalihi. Bahkan Nabi bilang niatnya orang mukmin lebih afdal daripada amalnya. Kita niat mau hadir majelis ilmu itu lebih afdal daripada duduk hadir majelis ilmunya. Kenapa? Sebab duduk hadir majelis ilmunya masih bisa rusak dengan ria, rusak dengan segala macam. Tapi niat hadir majelis ilmunya nggak akan rusak, sebab adanya di hati, begitu. Jadi jangan luput. Terus kalau udah bingung mau niat apa lagi, kita kerja udah niat cari nafkah halal, cari ini, niat baik udah, bingung kita mau niat apa lagi. Tapi kita pengen pahala kita nggak kurang, mesti banyak. Nah, guru-guru kita ajarin, saya niat seperti niatnya orang-orang soleh terdahulu, atau lebih lengkap, saya niat seperti niatnya Nabi Muhammad dan juga orang-orang soleh terdahulu ketika mereka mencari nafkah, begitu. Ketika mereka hadir majelis ilmu, ketika mereka hadir ke musola sholat berjamaah, ketika mereka menerima tamu. Menerima tamu ada pahalanya. Ikramu duyuf, perintah dari Nabi SAW. Ikramu duyuf, menghormati tamu dan lain sebagainya. Tuh. Nah, niatnya bahasa Indonesia begitu, atau bahasa Arabnya nawaitu ma nawahu bihi aslafunas shalihun. Nawaitu ma nawahu bihi Nabi Muhammad wa aslafunas shalihun. Gampang. Nah, bahasa Indonesia, saya niat seperti niatnya Nabi Muhammad, seperti niatnya aslafunas shalihun. Nah, niat masuk masjid i'tikaf, nawaitul i'tikaf. Terus nawaitul nazartul i'tikaf di hadal masjid, saya nazar i'tikaf di masjid ini. Terus nawaitul i'tikaf al-manzur, saya niat i'tikaf yang saya nazarkan di masjid ini, mandubtu fi, selama saya ada di masjid ini. Pahalanya beda, pahala nazar dengan pahala ini pahalanya beda, begitu. Terus nawaitul i'tikaf manawa bi aslafun salih, saya niat i'tikaf seperti niatnya para orang-orang soleh terdahulu. Maka apa yang mereka niatkan itu kita dapat juga. Mereka orang-orang soleh kalau niat dalam satu amal bisa 100 niat, bisa 70 niat, bisa ratusan niat, begitu. Niat banyak, begitu banyak. Nah, terutama lagi kalau sanak famili kita ada yang mau nikah, ada yang mau nikah. Kan nikah itu dikatakan adalah ibadah terpanjang seumur hidup. Itu kita punya guru selalu ingetin kalau mau nikah itu niat yang banyak. Terakhir kalau udah mentok nggak kepikiran lagi niat apalagi yang baik-baik, niat seperti niatnya Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran niatnya seperti Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau ketika menikah niatnya begitu banyak, sangat luar biasa. Nah, ini niat. Nah, ketika orang sholat maghrib 6 rakaat dapat pahala ibadah 12 tahun. Tadi disebutkan sama Imam Haddad,
mengisi maghrib paling afdal adalah dengan sholat. Ini sholat awabin namanya 6 rakaat. Atau biasa yang dikerjakan oleh kita punya guru Kiai Haji Salim Nahi, beliau selalu ba'dal maghrib melaksanakan sholatil unsi atau lebih familiar dengan sholat hadiah. Sholat hadiah seperti yang sudah kita sampaikan beberapa kali, sholat unsi 2 rakaat, sholli sunatal hadiah rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama baca al-ayatul kursi, rakaat pertama sampai rakaat ke selanjutnya setiap rakaatnya baca ayat kursi dan al-hakumut, kemudian baca qul huwallahu ahad 11 kali. Sisanya doa. Allahumma inni nawaitu hadhihi salata wa anta a'lamu biha, Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Atau bahasa Indonesia, ya Allah saya sholat ini sholat hadiah, saya niat ini pahalanya tolong kirim sampaikan kepada kuburannya fulan bin fulan. Siapa kita sebutin? Orang tua kita, kerabat kita, istri kita, guru kita, begitu. Itu kata Imam Nawawi Al-Bantani komentari ini hadis. Ini hadisnya hadis yang panjang. Imam Nawawi komentari, kata beliau, orang yang melaksanakan sholat ini maka sebelum dia dicabut nyawanya dia bakal lihat posisinya dia nanti di surga, kedudukannya dia di surga udah dilihat. Begitu kata Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ada sholat hadiah bisa kita kerjakan habis maghrib. Terus kalau emang setelah sholat yang jangan sampai luput adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Antara maghrib dan isya jangan sampai luput. Kalau malam Jumat mungkin ketutup semuanya aman, tinggal malam Ahadnya, malam Sabtunya, malam Seninnya, malam Selasa, malam Rabu, malam Kemisnya kita samain tuh setiap malamnya. Aktivitas antara maghrib dan isya kita samain. Sholat, baca Al-Quran. Itu Nabi bilang Iqra warqa, baca Al-Quran derajat akan nanjak sedikit demi sedikit. Nabi bilang apa? La hasada illa fisnatain, rajulun atahullahu Quran wa huwa yaqra'uhu ana al-lail wa atrafan nahar, wa rajulun atahullahu mal wa huwa yunfiquhu ana al-lail wa atrafan nahar. Kalau mau ngiri, hasud, tapi ini definisi hasud iri yang baik. Ada istilahnya namanya ghibtah. Kalau iri atau hasud atau orang kita bilangnya sirik banget sih loh, begitu. Ini adalah keinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, walaupun dia nggak mendapatkan nikmat tersebut. Ini bahaya, penyakit yang bahaya. Kullul adawati qad turjabuhu illa man adaka min hasadin. Kata ulama bilang gitu, setiap penyakit hati, penyakit apapun ada obatnya. Penyakit permusuhan, orang musuhan satu sama lain ada obatnya, ada solusinya. Gampang, ada solusinya. Tapi kalau udah permusuhan didasari atas dasar iri, ini sangat mustahil untuk didamaikan, untuk dicari suluhnya, kecuali Allah kasih rahmat, Allah yang menggerakkan hati. Sulit. Orang kalau udah iri sulit untuk hilangnya. Makanya Nabi yang satu lagi yang positif namanya bukan iri, bukan hasad, tapi ghibtah. Tidak ada keinginan agar nikmat orang lain itu hilang dan dia ingin nikmat itu ada sama dia. Nabi bilang kalau pengen ghibtah, pengen mengenin nikmatnya orang, jangan semua, kata Nabi. Tapi cuma 2 aja urusan yang kalau emang kepengen nikmatnya orang kamu dapat juga. Nih 2 nikmat kalau mau. Apa?
orang yang dikasih keuntungan, kemuliaan, cinta sama Quran. Itu orang setiap harinya baca Al-Quran. Kita pengen jadi kayak dia, cakap. Selanjutnya orang yang hartanya banyak, terus sehari-harinya infak, infak, sedekah. Nah, kalau mau ghibthah, kepengen apa yang orang lain miliki, yang model kayak begitu kita pengenin. Gitu. Sebab tahu nggak, ahli dakwah terkadang orang yang banyak harta lebih afdol di sisi Allah dibandingkan orang yang sehari-harinya dakwah. Kenapa? Sebab si orang yang memiliki harta itu memfasilitasi kepada dakwahnya sang dai. Begitu. Sayyidina Umar kalau nggak salah ditanya, ada saudara, adik kakak, yang satu nuntut ilmu, kita nggak bicara panjang-panjang urusan pahala. Nuntut ilmu luar biasa. Orang nuntut ilmu luar biasa, kalau mati langsung mati syahid, saking luar biasanya orang menuntut ilmu. Yang satu orang saudaranya nuntut ilmu, yang satu kerja, cari rezeki, kerja. Kalau kita lihat zahirnya, ini kak saudaranya ahli ilmu, ahli akhirat, cinta akhirat. Yang satu lagi cinta sama dunia. Terlihat seperti itu karena kerja, cari uang, begitu. Tapi ketika Sayyidina Umar kalau nggak salah yang ditanya, atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika ditanya mana yang lebih afdal, yang nuntut ilmu apa yang cari harta? Kata ini imam, yang lebih afdal adalah yang cari harta. Kenapa? Sebab hadza tu'inu ala akhah. Sebab yang ini memfasilitasi saudaranya yang menuntut ilmu. Memfasilitasi saudaranya yang menuntut ilmu sehingga dia lebih afdal. Menjadi sebab urusan kebaikan menjadi lancar. Ini baca Al-Qur'an. Atau zikir. Mengisi waktu maghrib dan isya dengan zikir kepada Allah. Zikir, apapun zikirnya. Zikir itu bebas. Al-Quran sangat gamblang menyebutkan zikir apapun, keadaannya apapun. Mau diri, mau duduk, mau tengkurap, mau telentang, mau tiduran, mau jongkok, mau sambil gerak, mau sambil diam, mau geleng-geleng, apapun. Zikir dalam keadaan apapun boleh. Dalam keadaan apapun boleh. Kadang-kadang kan ada yang ada yang iseng, suka komentarin orang-orang yang zikirnya mungkin ada yang teriak-teriak, ada yang zikirnya mungkin geleng-geleng, ada yang zikirnya mungkin dengan cara-cara tertentu bebas. Zikir dengan cara apapun bebas, dengan keras, dengan pelan. Semuanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asalkan di tempat-tempat yang mulia, bukan di kamar mandi, bukan di tempat sampah, begitu. Zikir kepada Allah. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi itu hari-harinya selalu zikir, enggak lepas dari zikir lisan. Nah ini minimal 4 amalan ini, atau yang keempat, yang terakhir, mengisi waktu maghrib itu dengan hadir majelis ilmu. Karena majelis ilmu juga termasuk zikir. Nabi bilang apa? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala aw mu'alliman aw muta'alliman. Dunia ini semuanya laknat dan terlaknat semua yang ada di isinya, kecuali yang ada kaitannya dengan zikir kepada Allah. Apapun yang berkaitan dengan zikir kepada Allah, termasuk zikir kepada Allah, majelis ilmu, kerja, niat cari halal, nafkah yang halal, menyenangkan hati orang, memenuhi kebutuhannya orang, termasuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Selain itu, yang ada di dunia, baik itu benda hidup, benda mati, semuanya adalah mal'un. Artinya mal'un di sini terlaknat, artinya jauh dari rahmat Allah.
Allah. Mudah-mudahan kita dengan nasihat daripada Imam Haddad ini kita bisa lebih perhatian lagi sama waktu antara maghrib dan isya. Kita bisa isi minimal kita sholat atau baca Al-Quran atau zikir atau hadir majelis ilmu, begitu apapun atau apapun kebaikan-kebaikan, hal-hal yang diridhai Allah kita laksanakan di waktu antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita duduk hadir di majelis ilmu ini, dengan berkahnya kita hadir di musola ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah ijabah segala doa kita, yang sulit digampangkan, yang susah dimudahkan, yang jauh didekatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari segala musibah yang zahir maupun yang batin. Dan semoga dengan berkahnya kita duduk hadir di majelis ilmu ini, Allah jadikan anak kita, keturunan anak-anak yang cinta akan agama, cinta akan ilmu agama, dan cinta akan majelis-majelis ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.